Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ini 1 Desember. Bulan Desember tahun 2021. Bulan terakhir dari tahun ini, dan kita bersyukur kita boleh melewati 11 bulan dengan pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah yang besar, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang memimpin kehidupan kita sekalian. Mari kita pujikan lagu ini. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Saudara, biarlah hati yang selalu merasakan kasih Allah, sehingga kita pun boleh mengasihi Tuhan. Itu boleh terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih anugerah Tuhan yang demikian berlimpah atas kami, yang menyatakan kasih Tuhan yang besar. Bapa surgawi, bersyukur, berterima kasih, kiranya Engkau yang memberkati seluruh rangkaian kebaktian doa kami pada malam hari ini. Bersyukur Bapa, Engkau telah memimpin 11 bulan dalam melewati tahun 2021, dan hari ini kami masuki bulan yang ke-12. Biarlah ya Bapa, hati yang selalu terarah kepada Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Engkau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami boleh terus mengikut Tuhan sampai kami menjalankan hidup kami ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Bahasa Cinta.
Saudara, kita hendaknya selalu mensyukuri akan kasih Tuhan dan sekaligus belajar mengungkapkan bahasa kasih dari Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16a. Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16a. Demikian firman Tuhan. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia. Sekali lagi. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari satu topik, Kidung Agung, Kidung Cinta. Kidung Agung, Kidung Cinta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang mempertanyakan tentang kelayakan atau kepatutan untuk memasukkan kitab Kidung Agung ini ke dalam kanon Perjanjian Lama. Atau kita secara spesifik katakan, apakah layak kitab Kidung Agung ini masuk ke dalam Alkitab, bagian dari kitab suci. Mereka ketika sudah membaca menganggap kemesraan antara dua kekasih yang digambarkan, yang dituliskan di dalam kitab ini rasanya kok tidak tepat dianggap sebagai kitab suci, karena kita merasa risih, kita merasa malu, dan seolah-olah tidak pantas disebut sebagai kitab suci atau firman Tuhan. Saudara, karena itu ada orang yang menerima dan bisa menerima kitab ini sebagai kitab suci karena selalu menafsirkan, selalu mengartikan dan menganggap apa yang dituliskan dengan cinta antar dua kekasih ini sebagai suatu alegori, sebagai suatu gambaran cinta kasih Tuhan kepada bangsa Israel di Perjanjian Lama, atau cinta kasih Kristus kepada gerejanya di Perjanjian Baru. Saudara, karena itulah ketika mereka menganggap ini adalah hanya alegori, ini hanya suatu gambaran cinta Tuhan kepada umatnya, kepada orang percaya, maka saudara boleh diterima, silahkan dimasukkan ke dalam kitab suci. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena itulah cukup banyak orang-orang dalam sejarah gereja yang menafsirkan kitab Kidung Agung ini secara alegori, menjadi suatu gambaran hubungan antara cinta Tuhan dengan cinta umatnya. Saudara, karena itulah ada seorang hamba Tuhan yang disebut sebagai Saint Bernard, ya, dia dari Perancis, sampai mengkhotbahkan seluruh kitab Kidung Agung ini selama 18 tahun, ya. Saudara, selama 18 tahun. Dan itu dikhotbahkan, menghasilkan khotbah-khotbah yang begitu banyak, yaitu 86 khotbah kitab Kidung Agung yang semuanya dialegorikan, yang semuanya tidak pernah digambarkan sebagai satu kenyataan realita cinta seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagai seorang suami dan seorang istri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita tidak bisa melarang orang untuk menafsirkan secara alegoris. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah betul sepenuhnya kitab Kidung Agung ini dituliskan untuk menggambarkan secara alegoris hubungan Tuhan dengan umatnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hendaknya kita memahami dengan
hati yang terbuka, dengan pikiran yang sudah disucikan oleh Tuhan, dan motivasi untuk memahami dengan sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Kidung Agung. Kan itulah tadi saya menyatakan Kidung Agung, kidung cinta. Saudara, oleh karena memang kita tidak bisa membantah bahwa tulisan-tulisan di dalam kitab Kidung Agung ini betul-betul menggambarkan cinta kasih seorang suami kepada seorang istrinya. Kita tahu bahwa kitab Kidung Agung ini dituliskan oleh Raja Salomo, dan itu tercatat sendiri di dalam kitab ini dalam pasal 1 ayatnya yang pertama, ya, Kidung Agung dari Salomo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sesuatu hal yang lumrah, dan kitab Kidung Agung ini di dalam bukti-bukti kitab suci, yaitu bukti-bukti dari teks-teks lama. Memang kitab Kidung Agung ini bagian di dalam kitab suci. Ada di dalam kitab-kitab hikmat, ada di dalam kitab syair. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah saudara dan saya tidak perlu menjadi risih, tidak perlu menjadi menganggap oh ini cinta kasih, hubungan yang begitu mesra antara seorang suami dengan seorang istri yang digambarkan begitu blak-blakan sebagai sesuatu hal yang tidak pantas dimasukkan sebagai kitab suci. Bukankah saudara, hubungan suami istri yang seharusnya memang demikian? Tentu saudara, hubungan seorang suami dengan seorang istri di dalam kesetiaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kidung Agung tanpa tedeng aling-aling dan tidak canggung-canggung menggambarkan, bahkan boleh dikatakan secara erotis, ya, arti mengungkapkan cinta secara seksual, cinta secara seksualitas, ya. Tetapi saudara, pasti ini bukan satu bentuk pornografi. Saudara dan saya harus menggarisbawahi ini. Blak-blakannya, terang-terangannya si penulis menggambarkan, mengungkapkan cinta seksual secara erotis. Itu adalah suatu realita yang jelas adanya, tetapi tidak dimaksudkan sebagai bentuk pornografi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia pada mulanya Adam dan Hawa. Mereka berdua dalam keadaan telanjang dan tidak merasa malu. Menyatakan di situ bahwa Adam dan Hawa oleh karena dicipta amat baik, masih di dalam kemurnian, masih di dalam kesucian, belum ada dosa di dalamnya, sehingga keduanya disebutkan telanjang dan tidak merasa malu. Sehingga saudara, cinta kasih Adam dan Hawa sebagai seorang suami dan seorang istri adalah cinta kasih yang murni dan tidak mustahil. Di dalamnya juga ada ungkapan-ungkapan dalam kehidupan mereka. Tentu ungkapan-ungkapan tanda petik secara erotis. Tetapi memang kita tidak pernah memiliki catatan bagaimana hubungan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa secara seksual. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan mau menuntut kalau itu ternyata dicatat dalam kitab suci sehingga seolah-olah nantinya kita bisa menerima kitab Kidung Agung. Tidak saudara. Tetapi kita hendaklah memahaminya dalam konteks yang sesungguhnya.
bahwa kitab Kidung Agung ini ingin menggambarkan satu kesungguhan, ketulusan dari Salomo, seorang raja yang mencintai istrinya pada masa mudanya. Kemungkinan besar ini seperti yang tercatat di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, yaitu cinta pertama dari Raja Salomo kepada gadis Sulam yang menjadi istrinya yang sah, istrinya yang awal, yang pertama kali. Ya, bagaimana Salomo menggambarkan itu? Saudara, memang sesuatu hal yang seringkali dijadikan satu serangan dari orang-orang yang menganggap seolah-olah Salomo banyak kelemahannya. Salah satunya adalah bagaimana Salomo memiliki 700 istri dan memiliki 300 gundik. Apakah pantas Salomo mengungkapkan ini? Dan pada waktu menuliskan menuliskan kitab Kidung Agung ini, seolah-olah Salomo juga sudah memiliki banyak permaisuri dan sudah memiliki banyak sekali gundik-gundik seperti yang tercatat di dalam kitab Salomo sendiri, yaitu Kidung Agung pasalnya yang ke-6 ya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi bukan berarti Salomo karena memiliki banyak istri, memiliki banyak gundik, maka dia tidak pantas untuk menggambarkan cinta kasih seksual secara erotis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kalau seksualitas Tuhan karuniakan kepada manusia, bahkan kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, untuk bisa beranak cucu, apakah itu tidak diperbolehkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kasih seksual digambarkan secara erotis di dalam hubungan seorang suami dengan seorang istri pada mulanya, termasuk oleh Salomo kepada istri mula-mulanya gadis Sulam. Apakah tidak diizinkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah mari kita belajar untuk tidak berprasangka buruk, untuk tidak merasakan seolah-olah loh kitab suci kok bicara hal-hal erotis. Saudara, kembali lagi, hal-hal erotis jikalau itu dilakukan di dalam pernikahan yang sah, jikalau itu dilakukan di dalam pernikahan awal, apalagi dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, apakah itu tidak diperbolehkan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh selalu mengaitkan kepada pornografi di dalamnya. Saudara, jikalau demikian, betapa bahayanya semua pernikahan-pernikahan yang ada dalam hidup kita, bukan? Hubungan suami istri yang sah, hubungan suami istri yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak bisa dihindarkan adanya erotisme tanda petik di dalam hubungan seksualitas di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu hal yang memang Tuhan karuniakan, tapi semuanya dilakukan di dalam satu batasan, di dalam suatu koridor pernikahan yang sah, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, pernikahan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tidak masalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah mari kita melihat bagaimana karunia Tuhan yang demikian indah lewat ungkapan-ungkapan cinta kasih seksual sekalipun dalam bentuk erotis. Namun ada satu kelebihan yang luar biasa dari kitab Kidung Agung ini. Apa, saudara? Bagaimana menggambarkan kenikmatan seksual itu dikaitkan dengan alam, dikaitkan dengan situasi natural
yang kita juga bisa nikmati dalam kehidupan di bumi ini. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah gambaran-gambaran kenikmatan-kenikmatan itu dinyatakan oleh penulis Kidung Agung Salomo yang memang diberi hikmat yang luar biasa oleh Tuhan di dalamnya. Karya sastra yang sangat besar. Karena itulah mengapa kita sebut sebagai Kidung Agung, Kidung Cinta. Oleh karena kiasan-kiasan sensual yang sopan, sekali lagi, kiasan-kiasan sensual, seksual yang sopan, sebab beberapa kali, berulang kali dikaitkan dengan alam semesta. Misalnya berbagai macam metafora, gambaran-gambaran mengungkapkan perasaan-perasaan, kuasa, keindahan dari kasih pernikahan yang romantis, yang memang dipandang murni dan suci pada pemahaman kitab suci atau Alkitab. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah saudara dan saya tidak perlu menjadi malu-malu untuk membaca kitab Kidung Agung. Di dalam satu pikiran yang sudah dimurnikan oleh Tuhan, di dalam satu pikiran yang sudah diluruskan oleh Tuhan, bahwa kita pahami ini sebagai hal yang karunia Tuhan ketika Tuhan memberikan cinta seksual di dalam kehidupan seorang suami dengan seorang istri dalam pernikahan yang kudus. Apalagi sudah kita mengerti bahwa kualitas kasih Tuhan kepada umatnya Israel dan juga kepada kita gerejanya sebagai Israel baru memiliki kualitas yang lebih besar dari sekedar cinta kasih secara seksual. Alangkah indahnya jikalau cinta kasih seksual, cinta seksual dalam kehidupan pernikahan seorang suami dengan seorang istri senantiasa dipimpin oleh cinta kasih ilahi di dalam kehidupan kita. Seperti nasihat Paulus, hendaklah suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti Allah mengasihi umatnya Israel. Seperti yang digambarkan dalam kitab Nabi Hosea. Bagaimana Hosea diperintahkan Tuhan untuk kembali kepada istrinya yang sudah menyeleweng. Untuk diambil kembali, untuk dikasihi kembali, dan Tuhan mengaruniakan anak sebagai lambang, sebagai tanda cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa cinta seksual sekalipun ada beberapa digambarkan secara erotis, tetapi itu bisa dikaitkan dengan alam, digambarkan dengan penuh kebijaksanaan. Seperti halnya Tuhan mengaruniakan alam semesta sehingga saudara dan saya bisa menikmati alam semesta dengan rasa syukur yang demikian dalam kepada kita, yang dalam dari Tuhan untuk kita. Begitu pula saudara, ketika kita bisa menikmati cinta seksual dalam kehidupan pernikahan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk memiliki satu konsep, untuk memiliki suatu pengertian, sehingga kitab Kidung Agung boleh kita baca. Kita baca dengan baik, kita baca dengan pengertian, dengan pemahaman, dengan motivasi yang benar, bahwa
Tuhan mengaruniakan cinta seksual untuk dinikmati di dalam koridor yang bertanggung jawab, bukan sesuatu yang dilampiaskan tanpa tanggung jawab yang akhirnya menjadi pornografi. Tidak, tetapi dinikmati dengan koridor yang penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan saudara dan saya, khususnya saudara dan saya yang sudah berkeluarga, yang memiliki masing-masing seorang istri, yang masing-masing memiliki seorang suami, untuk boleh mensyukuri dan menikmatinya di dalam Tuhan, sehingga kita tidak keluar dari rel yang sebenarnya, dan kita tidak lagi diberanguskan oleh nafsu birahi yang tidak pada tempatnya, yang liar, tetapi semuanya diluruskan di dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita sekalian untuk mensyukuri Kidung Agung, Kidung Cinta. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur berterima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami Kidung Agung untuk melihat sebagai kidung cinta, karunia Tuhan buat manusia. Seorang suami dengan seorang istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan berikan karunia untuk menikmati cinta seksual. Sekalipun memang gambarannya erotis, namun bukan suatu nafsu yang liar, nafsu yang lepas kendali, tetapi semuanya di dalam koridor, semuanya di dalam satu batasan-batasan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kami mengerti cinta kasih Tuhan yang lebih besar dari semuanya itu. Bersyukur berterima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu Bahasa Cinta. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Natal sudah dekat. Natal adalah wujud cinta Tuhan kepada kita umatnya, khususnya gerejanya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita memasuki minggu-minggu Natal. Kemarin kita masuki Advent pertama, dan ke depan kita masuki Advent kedua, dan seterusnya sampai kita merayakan Natal dan beribadah Natal bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Bapa, bersyukur untuk Natal yang sudah mendekat. Kami bersyukur Natal adalah wujud dari cinta kasih Tuhan kepada kami umat manusia, terlebih lagi kepada gereja-Mu. Bapa Surgawi, biarlah Engkau sertai kami semua, anak-anak-Mu, gereja-Mu, mempersiapkan diri dalam menyambut Natal ya Bapa. Terima kasih Engkau sertai panitia yang sedang terus mempersiapkan Natal ya Tuhan, supaya bisa dirayakan dengan baik. Mari sertai dan pimpin ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita doakan untuk baptisan dan sidi yang akan dilaksanakan tanggal 5 Desember ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk sakramen baptisan kudus dewasa dan sidi yang akan dilaksanakan minggu ini 5 Desember. Sertai ya Bapa, ada 5 saudara kami yang akan menerima baptisan dewasa dan sidi. Kami mau berdoa ya Bapa untuk saudara kami Christian, untuk Stefanus, untuk Bapak Lim Tsai. Kami berdoa juga menyerahkan untuk kedua saudari kami ya Bapa, untuk Janet dan juga untuk Larissa yang akan menerima sidi. Mari sertai dan pimpin ya Bapa, supaya mereka bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Bapa, kiranya Engkau
layakkan hamba-Mu melaksanakan sakramen baptisan kudus ini dengan sebaik-baiknya, dan juga meneguhkan iman kepercayaan kedua saudara kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama untuk jemaat dalam mengasihi Tuhan sebagai suatu rasa syukur untuk cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya GKI Surabaya. Biarlah semua jemaat kami boleh menyadari akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga mereka pun ya Bapa boleh mensyukurinya dan mewujudkannya dengan mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan, sehingga ya Bapa tidak mengikuti kepercayaan-kepercayaan lain, tetapi setia mengikut Tuhan seumur hidup mereka. Biarlah Bapa mereka setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa sebagai wujud cinta kasih Tuhan yang mereka syukuri. Terima kasih ya Bapa, Engkau pimpin kehidupan jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk beberapa jemaat yang sudah kita jadwalkan. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan untuk Ai Tan Min Ling ya Bapa, sertai dan pimpin kehidupannya. Bersyukur Ai boleh sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang berdoa untuk pekerjaannya, Kau sertai dan pimpin ya Bapa. Kami bersyukur untuk anak-anaknya, menantu dan cucunya, khususnya anak-anaknya ya Bapa, di tengah-tengah pandemi Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memimpin, sehingga mereka bisa tetap menjalankan usaha pekerjaan mereka dengan baik. Kami percaya Engkau memberkati dan memenuhi kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk juga rekan pengurus kami ya Bapa, untuk saudara Yance Halim dan saudari Chelsea, suami istri ini ya Bapa. Bersyukur Kau tersertai dan pimpin kehidupan mereka. Berdoa untuk karir saudara kami Yance di suatu perusahaan. Kau sedia selalu menyertai dia bisa menjalankan tugas-tugas yang diembannya dengan penuh tanggung jawab, dan Tuhan berikan kepada dia hikmat bijaksana sehingga boleh selalu menyelesaikan semua tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berdoa untuk istrinya Chelsea bisa mendukung sepenuhnya di dalam kehidupan rumah tangga mereka, khususnya 3 anak yang Tuhan karuniakan. Bersyukur ya Papa untuk Aubery, bersyukur ya Papa untuk Bagaston dan Benedict. Kami serahkan ketiga anak mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk kedua orang tua dari saudara kami Yance. Bapa, kami berdoa untuk Palim dan juga Ibu Mina, sertai dan pimpin ya Bapa, khususnya kesehatan Pak Lim sendiri. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau berkehendak Bapak, jamalah dia dan usaha yang terus dilakukan oleh keluarga dan juga oleh istrinya Ibu Mina dalam merawat kesehatan suaminya. Tuhan, Kau sering tolong dan pimpin. Tolong Ibu Mina sendiri untuk terus belajar, bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan berikan kepada dia kekuatan dan kesehatan. Kami mau berdoa juga untuk saudara kami ya Bapak, untuk Nelly. Kami berdoa juga untuk suaminya Leo yang bekerja jauh di Filipina. Tuhan sedang pimpin dan sertai. Biarlah mereka tetap boleh membangun kehidupan rumah tangga yang kokoh di hadapan Tuhan. Berdoa ya Bapak, menyerahkan juga untuk anaknya. Kiranya Tuhan sedang akan sertai dan pimpin Levin supaya dia bisa terus dibesarkan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami saat ini menyerahkan juga untuk Bapak Lo Chiaming. Kau sendiri sertai dan pimpin Bapak. Kami tidak tahu lagi bagaimana dengan beritanya, tetapi Engkau sedia akan sertai dan pimpin untuk usaha yang terus dikerjakannya ya Bapak, ya yang dengan restoran atau rumah makan yang dia jalani. Tuhan sedia akan terus pimpin, tolong kesehatannya ya Bapak. Juga kami mau berdoa untuk saudara kami Renta Monica, sertailah Bapak sedang menempuh studi S2 dengan kedokterannya, Engkau sedang pimpin, dan juga suaminya yang cukup jauh ya Bapak dalam tugas kedokterannya juga. Kau sertai Bapak dengan anak-anaknya, mohon juga pertolongan Tuhan di dalamnya.
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya dua anaknya yang masih kecil ini ya Bapa, baik Silo maupun Gracio, boleh dididik dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau akan pimpin kerohanian saudara kami ini, kesungguhan mereka dalam mengikuti Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan yang tidak mudah ini. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan saudara untuk kondisi pandemi di negara kita. Kita doakan supaya Satgas dan juga kesehatan untuk tidak kendor dalam melakukan vaksinasi kepada rakyat, dan rakyat pun mau divaksinasi sehingga 70% masyarakat yang divaksin akan tercapai. Doakan juga supaya masyarakat tidak kendor menyambut Natal Tahun Baru, agar mereka tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan sampai pandemi menjadi meledak kembali. Mari kita berdoa bersama. Berdoa Bapa, menyerahkan juga kondisi pandemi di negara kami. Tolonglah Bapa supaya vaksinasi boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya. 70% rakyat Indonesia jangan sampai menjadi kendor ya Bapa. Tolonglah ketersediaan vaksin kami percayakan kepada Tuhan. Kami percaya usaha pemerintah akan terus dilakukan dengan konsisten. Doakan juga untuk rakyat agar rakyat mau divaksin ya Bapa, sehingga 70% rakyat Indonesia boleh tercapai. Tak lupa menjelang Natal Tahun Baru, tolonglah supaya rakyat mematuhi protokol kesehatan, termasuk gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga tidak terjadi gelombang ketiga dari penyebaran COVID ini. Mari tolong, mari sertai ya Bapa. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk keamanan di Indonesia menjelang Natal Tahun Baru. Kita bersyukur kepolisian, TNI bekerja keras menangkap gembong-gembong, aktor-aktor, otak-otak teror, dan bahkan pendana-pendana terorisme, agar Tuhan singkapkan, agar Tuhan bekerja, berikan hikmat, berikan kepekaan, berikan pertolongan, termasuk masyarakat Indonesia mau menolong TNI dan Polri untuk menyingkap otak-otak gembong-gembong teror, pendana-pendana teror ini, sehingga terorisme di Indonesia semakin dihabisi. Mari kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan keamanan negara kami Bapak menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah Bapak, kami bersyukur usaha dari TNI dan Polri dan khususnya Densus 88 yang tidak jemu-jemu, tidak henti-henti, terus menyelidiki, terus mencari, terus mengejar kelompok-kelompok teroris. Bukan sekedar mereka yang melakukannya, tapi juga yang merencanakannya sebagai otak dan sebagai pendana terorisme. Mari tolong ya Bapak, supaya ini semua bisa betul-betul dilakukan dengan baik oleh TNI dan Polri lewat intelijen mereka dan juga Densus 88. Kami mau berdoa Bapak, Engkau tolong juga masyarakat Indonesia agar tidak polos, agar tidak lugu ya Bapak, tapi mereka betul-betul mampu membedakan antara orang yang betul-betul beragama dan menjalankan agamanya dengan orang yang hanya berkedok agama tapi melakukan teror. Bapak, mari Engkau tolong dan sertai. Kami serahkan ya Bapak rakyat Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri ya Bapak, sehingga boleh memberantas terorisme di Indonesia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Bapak, Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan Engkau telah memimpin seluruh rangkaian kebahagiaan doa kami dari awal sampai akhir. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Doa teduh. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.